Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja PPh 21 dari PT Gampangkan. Yang pertama, kita harus mempunyai data karyawan, kemudian ada rekap gajinya. Ada rekap gaji, kemudian ini perhitungan PPh-nya yang saya ambil contoh yaitu bulan Januari. Di sini ada nama karyawan, NIK, tanggal masuk, kemudian jenis kelamin, status, jabatan, NPWP dan gaji, sampai NPWP itu menggunakan rumus VLOOKUP yaitu data dari yang diambil dari data karyawan. Kemudian jumlah gaji menggunakan rumus sama dengan if year F12 tanggal masuk yaitu BT 2022, kemudian jumlah bulan 12, 13, kurang mun, kemudian F12. Kemudian untuk gaji menggunakan rumus if and a, lookup dari rekap gaji Januari. Kemudian masuk ke tunjangan transportasi menggunakan rumus if and a, yaitu VLOOKUP dari rekap gaji. Untuk tunjangan kehadiran sama, lembur sama rumusnya. Kemudian tunjangan makan sama. Kemudian untuk BPJS sama, BPJS kesehatan lainnya, tunjangan kehadiran yaitu sama rumusnya. If and a VLOOKUP dari rekap gaji Januari, kemudian absen juga sama, telat atau cuti juga sama. Kemudian kita masuk ke total gaji dan tunjangan menggunakan rumus L12 ditambah sum dari M12 sampai X12, kemudian dikurang dari Y12 yaitu dari tunjangan kehadiran sampai dengan AA12 yaitu telat atau cuti. Kemudian THR dan bonus yaitu rumusnya if and a sum VLOOKUP dari rekap gaji Januari. Selanjutnya yaitu gaji brutto disetahunkan, rumusnya if year F12 kecil 2022 AB12 dikali 12, AB12 dikali 13 kurang rumusnya mun F12. Selanjutnya yaitu gaji brutto disetahunkan yaitu AD12 yaitu gaji brutto disetahunkan ditambah dengan AC-nya yaitu THR dan bonus. Biaya jabatan rumusnya if AF12 dikali 5% lebih besar 500 dikali G20. Diinformasikan G20 itu yaitu jumlah bulan. Kemudian 500.000 dikali G20 lagi, kemudian AF12 dikali 5%. Iuran pensiun tidak ada, iuran JHT yaitu menggunakan rumus F, if and a, VLOOKUP. Untuk gaji neto disetahunkan, menggunakan AF12, sum dari AG12 sampai AI12. PTKP menggunakan rumus if, left, I12, titik koma 1, kemudian K-nya adalah statusnya kawin yaitu lanjut titik koma 58.500, titik koma 54 juta plus right I12 titik koma 1 dikali 450. Kemudian PKP, PKP yaitu rumusnya if AK12 lebih besar dari AJ12, PTKP dan gaji neto disetahunkan, round down AJ12 dikurang AK12 dikurangi 3. PPh plus bonusnya, rumusnya itu if AL12 yaitu PKP 600 juta, 3,5% dikali PKP lebih kecil sama dengan 250 juta, PKP dikurang 600 juta, PKP kemudian dikali 15% ditambah 300, if PKP lebih kecil sama dengan 500 juta, PKP dikurang 250 juta dikali 25% ditambah 315, if PKP lebih kecil sama dengan 500 juta, PKP sama dengan PKP dikurang 500 juta dikali 30% ditambah 94 juta, PKP dikurang 500 juta dikali 35% ditambah 229 juta. Kemudian brutto tanpa bonus sama dengan dari AB12, kemudian biaya jabatan if AO-nya itu brutto tanpa bonus dikali 5% lebih besar 500, kemudian 500 titik koma brutto tanpa bonus dikali 5%, JP-nya tidak ada. Kemudian kita masuk ke JHT, JHT-nya menggunakan if and a VLOOKUP. Untuk gaji neto tanpa bonus sama dengan AO-nya yaitu brutto tanpa bonus dikurangi sum dari AP12 sampai AR12 kemudian dikali G20-nya. Kemudian PTKP, PTKP menggunakan rumus if, left, I12, I, kemudian ada statusnya 50 titik koma 58 juta 500 titik koma 54 juta plus right plus I12 titik koma 1 dikali 450. Kemudian PKP-nya sama dengan if AT12 lebih besar dari AS12, rundown AS12 dikurang AT12 kurang 3, AT itu PTKP, kemudian AS itu gaji neto tanpa bonus. Kemudian untuk PPh yang disetahunkan, itu rumusnya if, kemudian if AU12, AU itu PKP, PKP lebih kecil sama dengan 600 juta, 5% dikali PKP, PKP lebih kecil sama dengan 250 juta, PKP dikurang 600 juta dikali 15% ditambah 300, kemudian if PKP lebih kecil sama dengan 500 juta, PKP dikurang 250 juta dikali 25% ditambah 315 juta, kemudian if PKP lebih kecil sama dengan 500 juta, PKP dikurang 500, kemudian dikali 30% ditambah 94, kemudian PKP dikurang 500 juta dikali 35%, kemudian ditambah 229 juta. Kemudian untuk yang PH sebulannya yaitu V12 yaitu dari PPh yang setahunkan dibagi G12. Kemudian PPh atas bonus yaitu THR
PPh atas bonus atau THR yaitu AM12 dikurang AV12. Kemudian total PPh terutangnya yaitu sama dengan if K12 sama dengan 0, 120%, titik koma 100% dikali sum dari AW12 sampai AY12. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kertas kerja PPh gabungan. Untuk kolom dari kertas kerja PPh gabungan ini sama seperti kolom-kolom yang digunakan pada kertas kerja perhitungan PPh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tujuan dari dibuatnya kertas kerja PPh gabungan ini agar nanti mempermudah pada saat membuat perampungan ataupun penentuan PPh bulan Desember. Untuk caranya langsung saja di sini bisa pilih salah satu kertas kerja PPh. Sebagai contoh di sini kertas kerja PPh bulan Januari. Kemudian copy kertas kerja bulan Januari. Lalu dipindahkan pada kertas kerja PPh gabungan dengan cara paste value, di mana tujuannya agar rumus-rumus yang terdapat pada kertas kerja PPh bulan Januari tidak ikut tercopy. Kemudian di sini pada kolom bulan dapat diisi dengan angka 1 sesuai dengan bulan yang tercopy. Lanjut saya. Kemudian dilanjutkan sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini bulan Desember bisa dilihat. Nah, selanjutnya setelah selesai kita akan membuat perampungan. Di mana perampungan ini bertujuan untuk menentukan PPh bulan Desember yang terutang. Di sini kita langsung ke rumus saja. Untuk pertama mengisi kolom NIK, di mana untuk kolom NIK ini didapat dari data karyawan. Selanjutnya untuk nama menggunakan rumus VLOOKUP, di mana datanya didapat dari data karyawan dengan acuan menggunakan kolom NIK. Selanjutnya untuk tanggal masuk sama menggunakan rumus VLOOKUP, yang di mana datanya didapat juga dari data karyawan. Selanjutnya untuk jumlah bulan menggunakan rumus AFS, di mana tujuannya untuk menghitung total bulan dari virus ini bekerja. Di sini bisa dilihat kolom S, PPh gabungan, kolom D, kolom C. Hal ini bertujuan untuk menghitung total bulan bekerjanya dari virus. Selanjutnya untuk jenis kelamin menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk status juga menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk jabatan masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. NPWP juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk gaji di sini menggunakan rumus SUMIF, di mana datanya diperoleh dari PPh gabungan. Nah, tujuan dari menggunakan rumus SUMIF ini agar total gaji virus dari awal sampai dengan bulan Desember terhitung semua. Di sini SUMIF PPh gabungan pada kolom L, di mana kolom L itu merupakan dari kolom gaji di PPh gabungan. Selanjutnya pada PPh gabungan kolom D, di mana kolom D itu merupakan kolom namanya. Kemudian C9 ini sebagai acuan, di mana di sini data yang dicari yaitu datanya virus. Selanjutnya untuk tunjangan sama seperti gaji menggunakan SUMIF, tunjangan lembur, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan lainnya, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan jika kajian JKM juga sama menggunakan rumus SUMIF yang datanya diperoleh dari PPh gabungan. Kemudian untuk potongan tunjangan kehadiran, potongan absen, potongan telat dan cuti juga sama rumusnya menggunakan SUMIF yang datanya diperoleh dari PPh gabungan. Kemudian untuk total gaji dan tunjangan ini didapat dari dengan jumlah gaji ditambah dengan jumlah dari semua tunjangan yang diperoleh dikurangi dengan jumlah dari potongan, sehingga diperoleh nominal seperti yang tertera. Kemudian THR dan bonus juga sama menggunakan rumus SUMIF, tetapi di sini karena ada beberapa karyawan yang tidak mendapatkan bonus dan THR, sehingga di sini menggunakan rumus if error agar nantinya yang tidak memiliki nominal juga dapat terhitung. Selanjutnya untuk gaji bruto disetahunkan plus bonus ini didapat dari total gaji dan tunjangan ditambah dengan THR dan bonus. Kemudian untuk pengurang setahun, di mana di sini biaya jabatan didapat dengan menggunakan rumus min, di mana di sini nilai terkecil dari 500 dikali gaji, 500 dikali dengan jumlah bulan bekerja, atau gaji bruto disetahunkan plus bonus dikali 5%. Sehingga dari di antara kedua angka tersebut diperoleh biaya jabatan minimalnya yaitu 6 juta. Kemudian iuran pensiun menggunakan rumus SUMIF yang diperoleh dari PPh gabungan. Kemudian iuran JHT juga sama menggunakan rumus SUMIF di mana diperoleh dari PPh gabungan. Kemudian untuk gaji neto disetahunkan plus bonus, di mana ini diperoleh dengan gaji bruto disetahunkan plus bonus dikurang dengan total dari pengurang setahun plus bonus. Kemudian PDKP di sini menggunakan rumus if, di mana jika jenis kelamin sama dengan perempuan maka dia 54 juta. Jika tidak, maka jika dua angka sebelah kiri dari status sama dengan TK, maka dia 54 juta. Jika tidak, maka 58.500 ditambah dengan satu angka di sebelah kanan dari status dikali dengan 4.500. Selanjutnya untuk PKP diperoleh dengan cara menggunakan rumus London, di mana tujuannya agar tiga angka di belakang koma dari PKP digunakan. Kemudian di sini menggunakan rumus jika gaji neto disetahunkan plus bonus dikurang dengan PDKP lebih kecil atau sama dengan 0, maka dia 0. Jika tidak, maka gaji neto disetahunkan ditambah bonus dikurang dengan PDKP. Selanjutnya PPh di sini menggunakan rumus if, di mana jika PKP lebih
kecil atau sama dengan 60 juta, maka dia 5% dikali dengan PKP. Jika tidak, maka jika PKP lebih kecil atau sama dengan 250 juta, maka dia PKP dikurang dengan 60 juta dikali dengan 15% atau tarif ditambah dengan 3 juta. Begitupun seterusnya sesuai dengan tarif PKP yang berlaku. Kemudian untuk PPh sebelumnya di sini menggunakan rumus sum if s, di mana di sini PPh sebelumnya merupakan total dari seluruh PPh yang sudah dibayar dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Selanjutnya di sini PPh bulan Desember diperoleh dengan menggunakan rumus jika J9 atau NPWP sama dengan 0, maka dia 120%. Jika tidak, maka 100% dikali dengan PPh plus bonus dikurang dengan PPh sebelumnya. Sehingga diperoleh nominal yaitu minus 58.967, di mana artinya di sini PPh yang sebelumnya sudah dibayar ternyata melebihi dari PPh yang seharusnya dibayar untuk bulan Desember. Selanjutnya setelah selesai PPh bulan Desember ini kita copy, kita pindahkan ke PPh bulan Desember pada total PPh terutang, karena nominal tersebut merupakan nominal yang harus dibayarkan pada bulan Desember. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita tinggal paste value agar rumus pada PPh bulan Desember di tanggungan tidak ikut tercopy. Kemudian setelah selesai kita blok ulang PPh bulan Desember, kita copy pada PPh gabungan, karena pada bulan Desember masih terdapat beberapa data yang belum tercantumkan. Caranya sama, tinggal paste value seperti tadi, agar rumusnya tidak ikut terhitung. Baik, sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 pada upah harian. Di sini sudah ada contoh di mana Bu Siti adalah seorang tailor dengan status WTKP tidak kabulin tanpa tanggungan. Kemudian di sini PT Buka Baju memperkerjakan Bu Siti untuk membuat baju 50 pieces dengan upah 200.000 per pieces dengan rentang waktu 7 hari sehingga memperoleh penghasilan 10 juta. Hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Buka Baju. Nah, di sini untuk penghasilan brutonya sendiri yaitu sebesar 10 juta, kemudian PTKP-nya di sini dihitung dengan menggunakan rumus 54 juta dibagi dengan jumlah tahun, jumlah hari per tahun atau 360 dikali dengan jumlah hari kerja atau 7 hari. Kemudian untuk DPP sendiri di sini dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya untuk PPh sendiri di sini dihitung dengan DPP dikali dengan 5%, di mana 5% tersebut merupakan tarif yang berlaku untuk perhitungan PPh pasal 21 pada upah harian. Kemudian di sini PT Buka Baju memperkerjakan Bu Siti untuk membuat baju 50 pieces dengan upah 50.000 per pieces dengan rentang waktu 7 hari. Nah, di sini penghasilan bruto PT Buka Baju diperoleh penghasilan bruto Ibu Siti dari PT Buka Baju yaitu sebesar 50.000 dikali dengan 50 pieces atau sebesar 2.500.000. Kemudian untuk PTKP-nya sendiri yaitu 450.000 dikali dengan jumlah hari kerja atau 7 hari. Kemudian untuk DPP dan PPh di sini tidak dihitung karena penghasilan harian kurang dari 450.000. Hal ini dibuktikan dengan cara penghasilan bruto dibagi dengan 7 hari kerja, memperoleh hasil 357.143. Kemudian selanjutnya PT Buka Baju memperkerjakan Bu Siti untuk membuat baju 50 pieces dengan upah 50.000 per pieces dengan rentang waktu 30 hari. Nah, untuk penghasilan brutonya sendiri di sini sama yaitu 50 pieces dikali dengan 50.000 memperoleh hasil 2.500.000. Untuk PTKP-nya sendiri 450 dikali dengan 3 ya atau jumlah hari kerjanya. Kemudian untuk DPP-nya sendiri di sini diperoleh dengan penghasilan bruto dikurang dengan PTKP. Kemudian untuk PPh-nya di sini DPP dikali dengan 5%. Nah, di sini PPh dihitung karena penghasilan harian lebih dari 450.000. Selanjutnya, jika kita mengaplikasikan ketiga kasus tersebut menggunakan rumus seperti peroleh seperti tadi yang berikut untuk nama, status, dan jumlah hari kerja, biasa dimasukkan secara manual. Selanjutnya untuk upah harian diperoleh dengan memasukkan upah harian yang tadi dihitung, atau jika upah harian musik ini diperoleh dengan cara 50 pieces dikali 200.000 dibagi dengan 7 atau jumlah hari kerja. Kemudian untuk penghasilan bruto sebulan diperoleh dengan cara jumlah hari kerja dibagi dengan upah harian. Selanjutnya untuk PTKP sendiri di sini menggunakan rumus if, di mana jika upah harian lebih besar dari 450.000, maka jika satu huruf sebelah kiri dari status sama dengan K, maka dia 58.500. Jika tidak, maka 54 juta ditambah dengan satu angka di sebelah kanan dari status dikali dengan 4.500 dibagi dengan jumlah hari dalam setahun atau 360 dikali dengan jumlah hari kerja. Jika tidak, maka 450 dikali dengan jumlah hari kerja. Kemudian untuk DPP di sini dihitung dengan menggunakan rumus N, di mana jika
upah harian lebih kecil atau sama dengan 450.000 dan jika penghasilan bruto sebulan lebih kecil atau sama dengan 4.500.000 maka dia nol. Jika tidak, maka penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh nominal seperti yang tertera. Kemudian di sini untuk PPh sendiri di sini menggunakan rumus if and di mana jika penghasilan upah harian lebih kecil atau sama dengan 450.000 dan penghasilan bruto sebulan lebih kecil atau sama dengan 4.500.000 maka dia nol. Jika tidak, maka jika DPP lebih kecil atau sama dengan 60 juta, maka dia 5% dikali dengan DPP. Kemudian jika DPP lebih kecil atau sama dengan 250 juta, maka dia 15% dikali dengan DPP dikurangi 60 juta ditambah dengan 3 juta. Kemudian jika DPP lebih kecil atau sama dengan 500 juta, maka dia 25% dikali dengan DPP dikurang 250 juta, dapat 31.500.000. Jika DPP lebih kecil atau sama dengan dari 5 miliar, maka 3% dikali dengan DPP dikurang 500 juta ditambah 94 juta. Jika tidak, maka 35% dikali dengan DPP dikurang 5 miliar ditambah 229 juta. Sehingga diperoleh nominal yaitu 447.500.000. Untuk perhitungan lainnya tinggal rumusnya ditarik ke bawah saja. Selanjutnya di sini ada perhitungan PPh pasal 21 pada bukan pegawai. Di sini terdapat kolom penghasilan bulan ke-8 di mana kolom ini merupakan PPh yang akan dihitung. Kemudian di sini nama dia dimasukkan secara manual, NPWP dimasukkan secara manual, status PTKP juga dimasukkan secara manual, satu pemberi kerja ini dimasukkan secara manual. N artinya no atau bukan satu pemberi kerja, yes artinya berarti satu pemberi kerja. Kemudian untuk gaji bruto bulan sebelumnya itu dimasukkan secara manual, kemudian juga gaji bruto bulan ini juga dimasukkan secara manual. Nah, kemudian selanjutnya total penghasilan sampai dengan bulan ini diperoleh dengan jumlah gaji bruto bulan sebelumnya dikurang dengan jumlah gaji bruto bulan ini. Kemudian untuk penghasilannya itu sampai dengan bulan ini diperoleh dengan total penghasilan sampai dengan bulan ini dikali dengan 50%. Kemudian untuk PTKP sampai dengan bulan ini diperoleh dengan menggunakan rumus if, di mana jika merupakan satu pemberi kerja, maka jika satu huruf di sebelah kiri dari status PTKP sama dengan K, maka dia 58.500.000. Jika tidak, maka 54.500.000 ditambah satu angka di sebelah kanan dari status PTKP dikali dengan 4.500.000 dibagi dengan 12 dikali dengan penghasilan bulan ke yang akan dihitung. Jika tidak, maka dia 0. Sehingga di sini diperoleh 0. Kemudian untuk DPP sendiri di sini menggunakan rumus penghasilan yaitu sampai dengan bulan ini kurang dengan PTKP sampai dengan bulan ini. Kemudian untuk PPh sampai bulan ini diperoleh dengan jika DPP kurang dari 60 juta, maka 5% dikali dengan PTKP sampai dengan bulan ini. Jika tidak, maka jika DPP kurang dari 250 juta, maka 15% dikali dengan DPP dikurang dengan 60 juta ditambah dengan 3 juta. Kemudian jika penghasilan itu, jika DPP kurang dari 500 juta, maka 25% dikali dengan DPP dikurang 25 juta ditambah 31.500.000. Jika tidak, maka jika DPP kurang dari 5 miliar, maka 30% dikali dengan DPP dikurang dari 500 juta ditambah 94 juta. Jika tidak, maka 35% dikali DPP dikurang dengan 5 miliar ditambah dengan 229 juta. Sehingga diperoleh nominal sebesar 5.250.000. Kemudian untuk penghasilan itu sampai dengan bulan ini diperoleh dengan penghasilan itu sampai dengan bulan sebelumnya diperoleh dengan cara jumlah gaji bruto bulan sebelumnya dikali dengan 50%. Dan untuk PTKP sampai dengan bulan sebelumnya di sini menggunakan rumus if, di mana jika merupakan satu pemberi kerja, maka jika satu huruf dari status PTKP sama dengan K, maka dia 58.500.000. Jika tidak, maka 54 juta ditambah dengan satu angka di sebelah kanan dari status PTKP dikali dengan 4.500.000 dibagi dengan 12 dikali dengan jumlah bulan penghasilan yang akan dihitung dikurangi dengan 1. Jika tidak, maka dia 0. Kemudian untuk DPP sampai dengan bulan sebelumnya, ya itu penghasilan itu sampai dengan bulan sebelumnya dikurang dengan PTKP sampai dengan bulan sebelumnya. Untuk PPh yang sudah dibayar sampai dengan bulan sebelumnya, rumusnya sama seperti perhitungan PPh sampai dengan bulan ini, hanya saja di sini yang menjadi acuan yaitu DPP sampai dengan bulan sebelumnya. Kemudian untuk perhitungan PPh bulan ini diperoleh dengan menggunakan rumus if, di mana jika NPWP sama dengan 0 atau tidak ada NPWP, maka 120% dikali PPh sampai dengan bulan ini dikurang dengan PPh yang sudah dibayar sampai dengan bulan sebelumnya. Jika tidak, maka PPh sampai dengan bulan ini dikurang dengan
PPh yang sudah dibayar sampai dengan bulan sebelumnya sehingga diperoleh nominal 5.250.000. Untuk perhitungan kedua dan mudah, tinggal ditarik saja rumusnya ke bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan database SPT dan juga bagaimana penginputan data gaji karyawan PT Gampangkan ke SPT masa. Pertama-tama, kita harus mendownload akses database Crystal Report SPT masa. Kemudian, file yang kita download tersebut bisa kita lihat di foldernya kita sendiri. Nah, untuk akses database ini, kita klik di sini, kemudian yang ini kita install. Nah, untuk Crystal Report, yang ini yang kita install. Dan untuk SPT masa, pertama-tama kita buka dulu SPT masa yang ini. Kemudian saya akan buka di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat folder database, kita klik db kosong, kemudian yang ini kita copy ke sini. Nah, setelah itu kita buka lagi SPT-nya. Kita pilih folder yang tadi kita buat database-nya. Nah, kemudian kita mengisi profil dari SPT kita. Setelah kita mengisi profilnya seperti yang tertera pada tampilan layar ini, atau bisa dengan nama kalian masing-masing, kita lanjut untuk membuat SPT masanya. Untuk membuat SPT, kita klik pilih SPT, kemudian buat SPT baru di bulan Januari 2022. Kemudian kita isi SPT daftar pemotongan pajak ini, kemudian satu masa pajak. Kemudian kita di sini klik tambah. Nah, untuk yang di sini tuh kita ambil dari PPh yang terutang saja. Untuk mempermudah pengerjaan, saya taruh di sini, pindahkan kolom-kolom yang terpakai saja. Kita untuk ini dari kolom NPWP-nya. Kemudian ini dari nama yang mempunyai pajak terutang. Kode objek pajaknya itu seperti ini. Kemudian ini dari total gaji dan tunjangannya. Dan ini adalah dari berapa total PPh terutangnya. Nah, kita menginput data ini semua itu sampai habis dengan cara yang seperti saya tunjukkan barusan. Nah, setelah selesai menginput kedua belas data tersebut, akan muncul data yang seperti ini. Ini tadi saya sudah isi sendiri. Nah, untuk yang 107 ini, kita peroleh itu dari total gaji pegawai yang punya pajak terutang. Kemudian untuk jumlah PPh dipotong itu yang dari total ini. Kemudian untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT serta PNS dan lain sebagainya yang tidak memiliki PTKP yaitu yang tidak mempunyai pajak terutang, yaitu sebanyak 95 orang dari total yang pada bulan Januari ini pegawai 107. Kemudian yang kena pajak terutang itu 12, jadinya 107 kurang 12 itu memperoleh hasil 95 yang tidak mempunyai pajak terutang. Kemudian untuk jumlah penghasilan brutonya itu 267.066.603. Kemudian total jumlah penghasilan brutonya itu dari total dari gaji pegawai yang mempunyai pajak terutang dan yang tidak mempunyai pajak terutang, yaitu sebesar 369.796.522. Kemudian jumlah pegawai dipotongnya itu sama, sebesar 425.835. Nah, untuk mengetahui SPT masa ini benar atau tidaknya, itu dilihat dari kesamaan antara jumlah PPh dipotong dan kesamaan yang bawah. Apabila PPh dipotong itu jumlahnya sama, maka SPT masa ini dianggap benar. Baik, jadi saya akan menjelaskan cara pengukuran pemotongan bulanan.
Jadi selain dengan penginputan secara satu persatu, kita juga bisa melakukan pengimpuran CSV. Jadi kita akan lakukan untuk SPT bulan Februari. Kita pilih SPT, buka SPT bulan Februari. Kemudian kita lihat dulu di bagian daftar pemotongan suatu masa pajak, di mana di sini sudah ada satu pegawai yang sudah saya input secara manual dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pegawai lainnya, kita akan lakukan dengan pengukuran. Untuk pengukuran, kita perlu file CSV-nya, yaitu dengan cara klik CSV, dan klik ekspor, kemudian bukti potong dan SSP. Ini kita pilih yang bagian pemotongan pajak bulanan, di mana sudah ada satu yang terrecord, yaitu virus tadi. Ini kita tinggal klik ekspor. Kita pilih di mana mau simpan, dan kita sesuaikan namanya juga, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita save. Selanjutnya, kita akan lengkapi dulu file CSV tadi. Ini bisa kita tutup saja. Dan akan kita buka file CSV tadi. Di mana isi dari CSV tadi itu seperti ini. Semua formatnya adalah general. Jadi ini tinggal kita copy saja dan kita bawa ke kertas kerja kita. Di mana di sini sudah saya siapkan, sudah saya copykan data yang ada di CSV tadi. Dan sudah saya lengkapi juga data-data yang diperlukan untuk CSV yang akan kita import. Ini tinggal kita copy saja ke file CSV-nya. Untuk data-data ini semua sebenarnya dari kertas kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Saya lihat di sini di mana datanya dari Monga. Selanjutnya kita sesuaikan dulu untuk entity-nya. Kita bisa pakai custom dan pilih yang 0. 0-nya 15 digit. Oke, sudah. Ini kita tinggal simpan saja. Selanjutnya, kita akan lakukan pengumpulan CSV. Jadi, kita akan buka aplikasi SPT-nya. Nah, setelah kita buka SPT-nya, kita buka SPT kedua dulu. Oke, untuk pengumpulan kita langsung saja ke CSV. Import, bukti potong, dan pemotongan pajak bulanan. Jadi kita tinggal buka file, dan kita pilih file CSV kita tadi, yang sudah kita siapkan. Ini, dan kita open. Dan kita import. Nah, import sudah berhasil, dan kita klik saja. Dan kita keluar langsung. Dan kita balik ke isi SPT lagi, kita buka daftar pemotongannya. Di mana pengumpulan CSV ini hanya untuk mengisi bagian A saja. Untuk bagian B, kita akan isi secara manual. Kita lihat datanya di kertas kerja. Di mana untuk yang pegawai tidak ada PH terutama, yaitu ada 69. Dan untuk penghasilan brutonya sebesar ini kita tinggal copy saja. Dan kita isi di sini. Dan kita klik simpan. Nah, selain itu kita pastikan juga untuk jumlah PPh yang dipotong sudah sama dengan yang ada di kertas kerja kita. Nah, di sini ada 0,1 dan untuk di kertas kerja kita 0,39. Jadi jika ada selisih seperti ini, di mana selisihnya kecil, itu bisa kita pukul saja ke salah satu pegawai untuk kita kurangkan PPh-nya. Tinggal klik ubah, dan kita kurangkan PPh terutama. Dan kita simpan. Nah, untuk pemotongan pajak bulan, daftar pemotongan pajak untuk bulan Februari sudah selesai, dan kita tinggal cetak saja. Kita tekan cetak. Nah, sudah muncul seperti ini, kita akan klik export report. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, dan kita isi juga nama dari filenya. Itu 17, 21, 1 Februari. Dan kita format filenya, kita pilih PDF, dan kita save. Nah, oke saja. Sudah selesai untuk SPT bulan Februari.
Jadi cara tadi bisa kita gunakan untuk bulan-bulan berikutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan cara penginputan untuk pemotongan PPh bukan pegawai. Jadi di kebiasaan sebelumnya pada kertas kerja ada pemotongan untuk PPh bukan pegawai. Jadi pemotongan tersebut akan kita input juga ke ESPT. Jadi di mana untuk pemotongan bukan pegawai itu terjadi di bulan Agustus, jadi kita akan buka SPT bulan Agustus. Selanjutnya kita ke menu isi SPT dan pilih daftar bukti potong tidak final. Kemudian kita pilih baru. Nah, jadi di sini kita isi data-data ini secara lengkap, mulai dari identitas sampai ke PPh-nya. Pertama, bukti potongnya kita isi dulu. Kemudian NPWP-nya kita juga isi, di mana datanya kita ambil dari kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Datanya dari sini, WP, PTKP, dan lain sebagainya. Kita isi saja untuk NPWP-nya. Di mana sudah langsung dan namanya Tono, kemudian Tono dan alamatnya Marsal. Di mana di sini jika muncul seperti ini berarti sudah ada penyimpanan sebelumnya, sudah ada di referensi. Selanjutnya, jika belum, itu kita bisa isi secara manual. Dan kita pilih kode objek pajaknya, di mana untuk Tono di sini dia sebagai bukan pegawai dan tidak berkesinambungan. Jadi kita pilih nomor 09. Dan untuk jumlah penghasilan brutonya kita isi, di mana pada kertas kerja ini sudah saya tandai yang mana saja yang akan kita input di ISPT untuk memudahkan pengisiannya. Jadi untuk jumlah penghasilan itu kita pakai yang 150. Ini bisa kita copy saja. Ini kita harus tab. Jadi kita tinggal tab sekali. Dan pastikan untuk PPh yang dipotong tersebut sudah sama nilainya dengan yang di kertas kerja. Jika berbeda, kemungkinan besar itu terjadi karena perbedaan tarif PPh maupun PTKP-nya. Jadi bisa diubah di menu referensi. Yang tarif bisa PTKP dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan yang terbaru. Kemudian kita ubah juga, kita sesuaikan juga untuk tanggal pemotongannya. Kita pakai 31 Agustus 2022. Sudah, kita klik simpan. Baik, untuk tono sudah terinput. Selanjutnya kita input yang tono 2. Caranya sama, kita isikan dulu NPWP-nya. Kemudian kita pilih kode objek pajaknya. Di mana di sini keterangannya untuk tono 2 di sini dia adalah bukan pegawai yang berkesinambungan. Jadi kita pilih yang 08. Kita klik OK. Kita isi perhitungan detailnya. Jadi di sini apakah dia satu pemberi kerja atau lebih dari satu pemberi kerja, kita lihat di sini, di mana dia bukan dari satu pemberi kerja. Kita pilih lebih dari satu pemberi kerja. Jadi kita akan isikan ini yang urusan akumulasi penghasilan bruto, ambil datanya yaitu yang 104 juta, kita copy. Kita tab untuk jumlah penghasilan brutonya, kita pakai yang gaji bruto bulan ini. Dan ini cuma tab aja. Dan kita pastikan untuk PPh yang muncul ini sudah sama dengan yang ada di kertas kerja. 2.100.000 dan yang kertas kerja ke 2.100.000 sudah sama. Jadi tinggal klik selesai. Dan kita simpan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemotongan pada murah. Jadi kita isi juga. Nah, isi identitasnya dulu untuk NPWP-nya. Tab sudah terisi. Kemudian kita pilih kode objek pajaknya, di mana di sini murah merupakan bukan pegawai yang berkesinambungan juga sama seperti tono 2. Oke. Jadi di mana datanya ini murah itu berasal untuk hasilnya dari satu pemberi kerja. Jadi kita pilih dulu
satu kontrak kerja. Nah, kemudian untuk aku membentuk TKP-nya sudah sesuai, kemudian aku ngasih pasang kena pajaknya, yaitu kita ambil di DPP sampai dengan bulan sebelumnya. Fotokopi. Saya untuk jumlah penghasilan brutonya, kita pakai yang Niki Bruto bulan ini. Fotokopi. Ini daftar pajak. Dan untuk PPh-nya 1275 dan sudah sama. Ini tinggal selesai, kemudian kita simpan. Selanjutnya ada satu lagi, kita akan input untuk pemotongan Bu Siti. Ini kita isi dulu EGP-nya. Yang sudah muncul, dan untuk kode objek pajaknya, kita pilih yang 3, di mana Bu Siti itu adalah pekerja lepas. Kita pilih, kita masukkan perhitungan detailnya. Jadi di sini untuk cara pembayarannya kita isikan tidak bulanan, nanti dibalas tiap minggu. Untuk PTKP-nya sudah sesuai. Untuk jumlah kerjanya kita bisa lihat di atas kerjanya. Mana kita akan input yang ini. Itu selama 7 hari dengan penghasilan bruto sebulan sebesar 10 juta. Kita isi 7. Dan kita tag jumlah penghasilan brutonya 110 juta. Dan kita tag. Kita pastikan hasil brutonya sudah sama, 47.500. Sudah sama, 47.500. Ya, kita selesai dan kita simpan. Sudah keempatnya kita input ke SPT, jadi sekarang daftar pemotongan ini bisa kita cetak juga, itu dengan cetak daftar. Kita klik cetak daftar, kemudian sudah muncul seperti ini, kita pilih export report. Dan kita set namanya 12 Agustus. Dan kita simpan dalam bentuk PDF dan kita save. Selesai. Jadi selanjutnya kita menjelaskan mengenai bukti potong A1. Jadi pada bulan Desember kita sebagai pemoton pajak harus membuat bukti potong A1 untuk pegawai tetap. Di mana itu menjadi bukti untuk laporan SPT tahunan terkait dengan pemotongan PPh untuk 1 tahun pajak. Jadi kita buka SPT bulan Desember. Selanjutnya kita pilih menu isi SPT dan kita pilih daftar bukti potong A1. Dimana di sini saya sudah input satu data pegawai atas nama Fandus. Jadi kita bisa lihat di sini datanya. Pertama pastinya ada nomor bukti potong, kemudian ada tanggal, itu kita gunakan 31 Desember 2022. Kemudian masa, dimana ini adalah masa dari pegawai yang bekerja. Jika dia mulai dari Januari maka 1 sampai Desember, jika dia 3 sampai Desember. Itu juga seterusnya sesuai dengan data pegawai tersebut. Selanjutnya kita isi juga identitas pegawai, dimana dari NPWP ini nama, alamat, jenis kelamin, kemudian status PTKP dan nama jabatan. Dimana di sini kita lihat di kertas kerja yang sudah dibuat. Kita bisa lihat di PPh perampungan. Selanjutnya setelah isi ini semua, lanjut ke bagian B, yaitu rincian penghasilan. Dimana untuk kode objek pajak kita isi 01, yaitu untuk pegawai tetap. Kemudian untuk penghasilan brutonya bagian gaji itu kita isi datanya, kita ambil dari data PPh perampungan, itu kita pakai bagian gaji, total gaji dan tunjangan. Selanjutnya untuk tunjangan PPh tidak ada, jika ada isi. Tunjangan lainnya honorarium, imbalan, premi asuransi. Ini kita juga isi KK dan JKM. Kita isi, kemudian ini kita tinggal tap saja. Untuk nanti bonus itu untuk harus ada bonus, jadi kita isi juga di THR dan bonus. Ini kita copy. Yang kita tap, yang untuk biaya jabatan itu kita isi besar 6 juta, dan ini selanjutnya kita. Kemudian setelah di satu terisi, lanjut ke kedua, dimana untuk yang biru-biru ini terisi secara otomatis dan kita isi yang berwarna putih saja. Dimana untuk penghasilan neto masa sebelumnya itu adalah hasilan dari perusahaan sebelumnya. Jika pegawai ini bekerja sebelum bekerja di perusahaan
kita bekerja di perusahaan lain. Jadi, hasil tersebut bisa kita masukkan ke sini. Begitu juga untuk PPh yang telah dipotong masa sebelumnya, itu PPh yang sudah dipotong di perusahaan pegawai bekerja sebelumnya. Itu juga kita bisa mengasihkan di sini. Selanjutnya, tinggal kita kerja, dan untuk PPh yang telah dipotong atau dilunasi, kita ambil dari kertas kerja, yaitu di bagian PPh yang sudah dibayar sebelumnya. Jadi, ini kita copy, ini kita masukkan di sini. Ya, setelah itu, kita isi identitas pemotongan, lalu NPWP dan nama. Kemudian kita simpan. Ini sudah selesai. Itu ada peliputan secara manual. Selain itu, selain manual, kita juga bisa melakukan pengimporan, sama seperti pemotongan bulanan. Jadi, caranya sama, yaitu kita perlu file CSV-nya. Jadi, kita klik CSV, kemudian kita ekspor, dan pilih bukti potong dan SSP. Yang kita pilih yaitu bukti potong A1. Ini kita ekspor. Dan kita simpan. Selanjutnya, bukti potong ini akan kita lengkapi terlebih dahulu file CSV-nya dengan data-data pegawai lainnya. Ini bisa kita close. Nah, ini sudah saya buka untuk file CSV bukti potong 1 tadi yang sudah kita ekspor. Nah, isinya yaitu masa pajak, uang pajak, pembetulan, dan ada identitas pegawai yang sudah kita isi tadi. Kemudian ini semua kita akan copy dan akan kita bawa ke kertas kerja untuk melengkapi datanya. Nah, di sini sudah saya lakukan dan sudah saya lengkapi juga untuk data-data pegawai yang lain. Dimana tadi di file CSV itu ada jumlah 1, jumlah 2, sampai jumlah 20. Nah, untuk memudahkannya sudah saya jelaskan di atas ini, berikan penjelasan terkait jumlah 1 itu apa saja dan sampai jumlah 20. Ini semua datanya kita ambil di kertas kerja PPh Perhubungan. Data ini setelah kita sesuaikan, kita akan copy dan kita paste ke file CSV yang akan kita impor. Nah, setelah kita copy ke file CSV, maka akan jadi seperti ini. Mana sudah ada semua data tadi yang ada di kertas kerja sudah di copy sampai ke tanggal bukti potong. Selanjutnya kita akan sesuaikan dulu dari NPWP-nya. Mana sama seperti sebelumnya, kita sesuaikan dulu format dari NPWP-nya. Selanjutnya kita sesuaikan juga dari NPWP pemotong. Kita custom juga. Sudah. Kemudian ini kita tinggal simpan saja. Jika sudah, selanjutnya kita akan lakukan pengimporan bukti potong A1. Ini kita buka dulu SPT bulan Desember. Selanjutnya langsung masuk ke menu CSV dan kita pilih impor bukti potong A1. Dan kita buka file, kita pilih file CSV yang sudah siap untuk kita impor. Kita buka dan kita impor. Jika sudah berhasil, tinggal klik OK saja. Jika terjadi error, kita bisa lihat di error login. Dan kita sesuaikan lagi file CSV-nya dan kita impor ulang. Sudah, kita bisa lihat di daftar bukti potong A1. Mana sudah semuanya ada di sini. Selanjutnya kita bisa lakukan pencetakan SPT 1721. Di mana kita bisa pilih di bagian isi SPT, kemudian pilih SPT induk. Di mana kita lengkapi di bagian itu banyak pemotong. Kita isi NPWP kita, kemudian nama, tanggal, dan tempat. Jika sudah, kita tinggal klik cetak. Dan kita klik export report. Dan kita nama dokumennya. Dan kita simpan dalam bentuk PDF. Dan kita save. Dan sudah selesai.